Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sipil B akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang data training untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pembimbing Ibu Ken Dita. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan satu persatu dari anggota kelompok. Ada saya sendiri, Muhammad Ridwan Fajri, ada Yoga Pradana, ada Faizal Fa'alfati, dan ada Diko Adriansa. Nah, baik, kita langsung masuk ke materinya. Nah, untuk yang pertama kali, silakan untuk Faizal Fa'alfati untuk menjelaskan tentang materinya, yaitu mengenai tentang klasifikasi KNN. Dipersilahkan untuk Faizal Al-Fatih. Baik, terima kasih Pak Adri. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari bab satu yaitu pendahuluan. Nah, jadi eh, perkembangan kecerdasan buatan ini telah membuat machine learning itu memungkinkan komputer belajar dari data dan mengenali pola serta bisa mengambil keputusan secara otomatis. Nah, di sini kami akan memakai klasifikasi dan clustering dengan memanfaatkan data bunga iris yang disimpan dalam file bunga iris.csv dan juga memakai file uji coba atau file atau data testing dengan metode dasar pembelajaran mesin ya. Jadi sini kami akan memakai 4 metode, yaitu yang pertama ada klasifikasi menggunakan Kinnear Snackboard atau KNN, dan yang kedua itu decision tree. Lalu untuk yang kedua yaitu clustering. Nah, di sini kami menggunakan dua metode juga, yaitu K-means dan juga hierarchical clustering yang akan dijalankan menggunakan Python ya di Google Colab. Oke, kita lanjut ke bab 2. Data training dan testing. Di sini kami menyiapkan data training ya, yaitu bunga iris.csv, dan juga satu lagi data testing yang disesuaikan dengan metode masing-masing metode. Nah, jadi di dalam kolom bunga iris ini, di dalam kolom data bunga iris.csv ini terdapat 4 kolom ya. Yang pertama itu ada panjang sepal dalam sentimeter, yang kedua itu ada lebar sepal dalam sentimeter, yang ketiga itu ada panjang kelopak dalam sentimeter, dan juga lebar kelopak dalam sentimeter. Dan satu lagi yaitu kelas. Nah, ini ada kelas bunga iris ya, yang varian setosa, varian versicolor, varian virginica ya. Dan ada satu lagi data testing yang akan disesuaikan dengan metode masing-masing. Oke, kita lanjut ke bab 3. Baik, kita lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 2.2 yaitu visualisasi awal data. Nah, jadi kita akan membuat tampilan ya, yaitu sumbu X sebagai panjang sepal dan juga sumbu Y sebagai panjang kelopak. Nah, lalu untuk kelas tersebut akan diberi warna, akan di-encodekan atau akan dikodekan ya sebagai angka. Jadi yang tadi yang versicolor, bunga iris setosa, versicolor, dan virginica ini akan di-convert ke kode ya, 0, 1, dan 2. Nah, beri kodenya yaitu import pandas spd, import matplotlib pilot splt. Nah, ini kita akan membaca data yaitu di f sama dengan pd.read underscore csv, nama filenya yaitu bunga iris.csv. Nah, lalu kita akan melihat struktur kolomnya yaitu print ya, di f head atau kepalanya yang kolom-kolom tadi, nama kolom tadi, dan kita akan print isinya, data dari kolom itu. Lalu print yang dipakai untuk visualisasi. Nah, ini untuk visualisasi yaitu X-nya, sumbu X-nya itu yaitu panjang sepal cm, dan Y-nya itu yaitu panjang kelopak cm. Nah, lalu kita akan mengenkodekan kelas ya, ke angka 012 ya, tadi yang varian dari bunga iris tadi, yaitu dengan cara kita coding classes sama dengan di f kelas s-type kategori .cat.codes. Nah, lalu kita akan membuat gambarnya di sini. PLT figures fixed size sama dengan 6,4. Ini untuk memunculkan gambarnya yaitu 6 dikali 4. Lalu VLT scatter X, Y, dan juga C classes. Berarti ada X, ada Y, dan ada class. Ada kelas. Lalu kita akan memunculkan tulisan panjang sepal cm dengan VLT X label. Jadi yang di bawahnya itu yang X yaitu panjang sepal cm.
Nah, akan ada tulisan di PLTY sebelah kiri, yaitu panjang kelopak sentimeter. Ya. Lalu di atasnya ini akan ada title scatter plot iris dari bunga iris.csp. Nah, lalu di sini hanya untuk mengprint saja, print mapping kelas ke angka, lalu print dict enumerate kelas S-type kategori cat categories ya. Lalu kita coding lagi PLT color bar label sama dengan class encoded. Nah, ini untuk menambahkan bar di sebelah kanan, bar warna di sebelah kanan sesuai dengan kelas dari bunga tadi. Lalu PLT show ini untuk menampilkan gambar tadi. Oke, ini yang saya tadi ya, kita skip aja. Oke, kita masuk ke bab 3, yaitu metode klasifikasi. Nah, di sini saya akan membahas K-nearest-neighbor atau KNN. Dengan detail metode. Nah, jadi apa sih itu KNN ya? Jadi KNN adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan dengan data lain. Jadi dia berdasarkan jarak seperti dengan data lain. Anggaplah data sebagai poin A ke poin B gitu. Kalau dia dekat berarti dia satu klasifikasi gitu ya. Sudah memiliki label kelas. Prinsip utamanya sederhana. Data baru akan diklasifikasikan ke dalam kelas yang paling banyak muncul di antara K tetangga terdekatnya. Nah, jadi ini kalau misalnya K-nya kita ubah, maka hasilnya bisa jadi berubah gitu ya. Jarak antar data biasanya dihitung menggunakan rumus Euclidean distance atau rumus jarak dari A ke B tadi, sehingga semakin dekat posisi dua data dalam ruang fitur, semakin mirip pula karakteristiknya. Nilai K berperan penting dalam menentukan akurasi model K yang terlalu kecil membuat model sensitif terhadap noise, dan juga sedangkan kalau K yang terlalu besar bisa membuat hasilnya terlalu umum. Dan juga KNN ini termasuk dalam kategori lazy learner karena tidak membentuk model matematis secara eksplisit. Nah, jadi datanya itu akan disimpan dan baru digunakan kalau misalnya kita mau memproses prediksi seperti itu. Nah, ini tidak efektif untuk data-data yang besar, tetapi efektif untuk data-data yang kecil dan juga menengah. Nah, jadi simpelnya itu KNN itu menggunakan prinsip similarity based learning ya, di mana kemiripan antara data menjadi dasar pengambilan keputusan klasifikasi. Atau yang paling dekat dengan poin-poin lainnya itu akan diklasifikasikan sebagai kelas dari poin-poin yang terdekat tadi. Oke, kita masuk konsep dasar. Jadi KNN itu adalah metode klasifikasi berbasis tetangga terdekat ya. Jadi poin-poin terdekat seperti itu. Setiap data baru diklasifikasikan berdasarkan K tetangga terdekat di data training. Nah, ini setiap data baru itu akan dicocok-cocokin dengan poin-poin terdekat. Yang mana nih paling dekat gitu. Nah, yang terdekat biasanya diukur dengan jarak Euclidean untuk data numerik. Nah, ini adalah jarak antara poin A ke poin B dengan rumus matematika ya. Oke, kecilan nilai K cenderung membuat model sensitif terhadap noise. Nah, jadi terlalu tajam seperti itu. Karena kalau cuma satu yang terdekat itu bisa menjadi lebih noise gitu. Yang bisa jadi itu tidak termasuk. Lalu sedangkan kalau misalnya terlalu besar, maka dia akan terlalu halus. Jadi kalau misalnya kita rata kanan nih, kita naikin terus nih, ya berarti radiusnya seluruhnya nyangkup, berarti yang paling banyak kelasnya aja yang nanti bakal termasuk di situ. Padahal kalau misalnya kita kecilin lagi, maka hasilnya akan lebih bagus. Oke, kita masuk ke rumus jarak Euclidean 2 dimensi. Nah, jadi rumus ini merupakan rumus jarak antara titik A dan titik B, seperti itu ya, poin A dan poin B. Nah, jadi rumusnya itu apa? Itu akar buka kurung X2 dikurang X1 tutup kurung pangkat 2 ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 tutup kurung pangkat 2. Nah, kenapa kita harus menggunakan KNN gitu ya? Alasannya apa sih? Jadi pertama itu KNN itu sangat mudah dipahami dan diimplementasikan ya. Yang kedua itu cocok untuk data numerik dengan skala yang sama, misalnya seperti panjang dan juga lebar. Artinya sama-sama dalam sentimeter. Lalu tidak perlu proses training yang rumit ya, karena semua perhitungan dilakukan saat prediksi. Kita masuk ke 3.1.4 ya. Algoritma KNN, Supervised Classification. Nah, jadi di sini yang pertama itu simpan seluruh data training. Nah,
Di training ini kita akan simpan kolomnya ya. Kolom mana aja yang kita akan pakai gitu dari kelasnya. Yang kedua itu uji untuk setiap data uji. Nah, di sini kita akan hitung. Jadi data testingnya itu kita hitung ke data training gitu loh. Hitung jarak data uji atau data training tadi dengan semua data testing tadi dengan semua data training ya. Yang kedua itu urutkan data training berdasarkan jarak terdekat. Nah, ketika tadi mau misalnya K2, oh berarti 2 poin terdekat yang diambil itu. K3 berarti 3 poin terdekat gitu. Yang ketiga itu ambil K data dengan jarak terkecil ya. Yang keempat, ambil kelas mayoritas dari K tetangga tersebut. Nah, yang kelima itu tetapkan kelas itu sebagai prediksi untuk data uji. Nah, kalau misalnya kita tetapin K-nya itu 5, jadi poinnya ini, misalnya ini poin A nih, B, C, D, E, F gitu. Nah, kalau misalnya dia dekat dengan B, C, D, maka dia akan dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai kelas dari B, C, D tadi gitu. Kalau mereka lebih dekat timbang yang kedua ini gitu. Lalu kita masuk ke 3.1.5, itu simulasi perhitungan sederhana ya. Nah, sini kita ada tiga data training ya, ada A, ada B, ada C. Nah, jadi kita akan uji coba dengan data testing yaitu P di sini ya, 5,3. Kita hitung jarak dulu ya, yang menggunakan rumus tadi, yaitu akar buka kurung 5 dikurang 4 pangkat 2 ditambah dengan 3 dikurang 2 pangkat 2. Nah, maka akan dapat akar 1 tambah 1 yaitu akar 2. Yang kedua juga sama, akar 2. Dan yang ketiga itu jarak P ke C ya. Tadi kan P ke A, P ke B. Nah, ini P ke C. Maka jaraknya ya 1. Nah, kalau misalnya kita ambil yang terdekat nih, K1, berarti hanya satu yang terdekat, maka jawabannya ialah dia akan masuk ke kelas C ya. 5,4 kelas 1. Dia akan masuk ke kelas 1. Karena itu yang paling dekat, yaitu 1, akar 1 seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ambil dari ketiga-tiganya ya, dia akan masuk ke 0 ya. Jadi dia masuk ke akar 2 ya. Karena kita ambil 3 yang terdekat dan dua-duanya ini kelasnya sama, ya satu ini kelasnya tidak sama, maka dia akan menghitung 2 ini sebagai poin seperti itu. Jadi dia bakal masuk ke kelas 1 seperti itu. Kelas 1 kelas 0. Jadi di sini terlihat bahwa nilai K itu mempengaruhi hasil klasifikasi seperti itu. Oke, di sini ada 3.1.6 yaitu implementasi data bunga iris.csp yang akan menampilkan bunga iris.csp, lalu KNN-nya yaitu kita convert K1 dan juga K-nya itu sama dengan 5 dengan data testing ya. Jadi di sini saya sudah berkodingan. Saya akan menampilkan data iris-nya. Nah, jadi di sini kita buat import pandas spd, lalu import lagi matplotlib.py load splt. Nah, di sini di sini kita coding df sama pd.read_csp. Nama filenya yaitu bunga iris.csp. Nah, ini untuk membaca file csp-nya. Nah, lalu ini kita mau jika ingin menampilkan struktur kolom ya seperti ini. Nah, itu kita buat print df head. Nah, ini yang headnya. Lalu kita print kolom. Nah, ini kolom. Kita print kolomnya. Nah, lalu di sini kita akan membuat X dan Y. Kita akan membuat variabel X dan Y. Jadi variabel X itu yaitu data panjang sepal cm ya. Dan juga Y-nya itu panjang kelopak cm. Ya, kita akan menggunakan dua data ini. Nah, lalu kita akan mengkategorikan kelas-kelas ini menjadi, kita akan convert kelas-kelas ini menjadi angka gitu. Dengan cara classes sama dengan df kelas ya, data kelas type category.get.codes ya. Lalu kita lagi VLT figures fixed size sama dengan 6,4 ini untuk membuat si gambarnya itu, ukuran gambarnya ini gitu, 6 dikali 4. Lalu PLT scatter X, Y, dan juga C sama classes. Lalu di sini PLT X label panjang sepal kurun cm. Nah, ini untuk menampilkan
di label di gambar ini, di X-nya ini panjang sampel cm ini untuk menampilkan ini. Dan begitu juga dengan yang Y, yaitu panjang kelopak. Nih, panjang kelopak. Lalu kita akan menggunakan title-nya, scatter plot iris dari bunga iris.csp. Nah, ini untuk ini, scatter iris dari bunga iris.csp. Nah, jadi setelah itu kita akan mapping kelasnya menjadi angka ya. Nah, itu print mapping ini untuk ngeprint doang ya, untuk menampilkan print mapping kelas ke angka, print dict enumerate df class s type kategori get categories. Nah, ini untuk mapping ke kelas, dia akan menampilkan 0 itu iris sentosa, 1 itu iris versicolor, 2 itu iris virginica, seperti itu. Lalu kita buat plt color bar. Nah, ini untuk label sama dengan kelas encoded. Nah, ini untuk menampilkan yang kanan ini, yang bar ya. Jadi kalau saya kuning itu 2, kalau hijau itu 1, kalau ungu itu 0 ya. Kalau label sama dengan kelas encoded itu untuk menambahkan teks di sini. PLT show ini untuk menampilkan gambar ini ya. Nah, jadi kita lihat sini. Oh, di sini ternyata seperti ini datanya ya. Di sini klasifikasinya itu kelas 0, dan sini ada kelas 1, di sini ada kelas 2. Nah, jadi di sini ada KNN data training dengan menambahkan satu data baru. Nah, sini kita coba KNN dengan hanya satu data ya. Sebagai contoh. Jadi sini ada baca data. Seperti biasanya ya, baca data. Lalu kita masuk ke fitur. Nah, ini x, y. Ini variabel, kita masukkan variabel x-nya yaitu panjang sepal, dan juga variabel y-nya itu panjang kelopak. Lalu kita di sini membuat x1 sama dengan x Peter. Nah, ini x fiturnya ini x itu merupakan panjang sepal cm ya. Kita tuliskan. Lalu x2 yaitu y fitur, yaitu panjang kelopak. X1 sama x2. Lalu kita ubah dulu label kelas menjadi angka seperti tadi. Lalu kita print ya, mapping kelas kode dan juga kelas kodenya. Nah, lalu kita akan melatih model dengan datanya sama dengan list zip. Nah, jadi list zip ini untuk menggabungkan data x1, x2. Jadi x1, x2, x, y dengan KNN keyneber classifiernya itu yaitu 1 ya, n neighbors sama dengan 1. KNN fit data classes. Nah, kita buat juga titik barunya di sini, new x, new y 5,2,5, x-nya 5, y-nya 2,5. New point sama dengan new x, new y. Prediction sama dengan KNN new point. Print kode kelas titik baru prediction. Nah, ini untuk ngeprint di teksnya. Lalu kita gabungkan data lama data baru, x underscore all sama dengan x1 ditambah dengan new x, biar ini tampil di gambar ya, seluruh datanya gitu, data baru dan data lama. Y underscore all sama dengan x2 tambah dengan new y. C underscore all sama dengan classes tambah dengan integer, untuk memastikan bahwa dia integer, prediction ya. Lalu nah, ini untuk ukuran, jadi ini biar kita tahu gitu ya, yang mana yang data baru dan data lama ya, biar kelihatan gitu. Dengan size-nya, di sini kita akan mengubah size-nya itu jadi 120 untuk data yang baru, dan untuk yang lama itu size-nya 140. Lalu ini plotnya untuk menampilkan gambarnya ya, size gambarnya berapa gitu, berapa kali berapa gitu. Dan kita akan masuk bawah. Nah, maka akan muncul sini new point ya, kelas 0. Ini yang di sini, yang ini new point kelasnya, dia termasuk kelas 0 ya. Di sini dia termasuk kelas 0, warnanya warna ungu ya, dan dia besar sendiri. Ini menandakan bahwa ini data baru ya, dan dia paling dekat dengan si data kelas 0 ya.
atau data iris setosa seperti itu. Nah, lanjut ke data training dengan memakai data testing ya. Ini mirip dengan yang tadi, cuman dia memakai data testing ya. Jadi kita akan mengetes data testingnya. Pertama seperti biasa kita baca dulu ya bunga irisnya. CSP baca data trainingnya. Lalu sini ada seperti tadi ya, ada variabel x, variabel y dengan panjang sepal dan juga kelopak, panjang kelopak. Lalu kita akan train ya seperti tadi x, y. Lalu y class sama dengan df train, kelas s type kategori, y train sama dengan y class getCodes.value ya. Ini untuk mengprint di teksnya. Lalu KNN-nya kita buat 1 ya. Terus di sini data ujinya kita akan baca dulu ya. dftest pdread csp nama filenya. Ini nama filenya bunga iris klasifikasi knn.csp dengan x underscore test sama dengan dftest x fitur, y fitur values ini karena sama ini ya, nama kolomnya sama ya. Diversikan sama dengan knn predict x test ya. Ini untuk print di teksnya. For i px py class in enumerate zip ya, ini kita gabungkan dftest x feature, dftest y fitur dfred. Print f baris i px, py kelas vc class y class get kategoris p class. Nah lalu kita akan buat kita akan tampilkan ya yang ini. Jadi plt figur, ini pixelsnya, ini gambarnya 6x4. Lalu plt scatter df train x fitur, df train y fitur, c sama dengan y underscore train cmap viridis, size nya 40, ini untuk data yang lama. Label sama dengan data latih, dan untuk yang baru size nya 120 dengan s colornya black, labelnya data uji ya. Lalu kita tampilkan, maka dia akan menampilkan seluruh datanya dalam bentuk teks dan juga tambah dengan gambarnya gitu. Nah kita lihat di sini banyak banget yang data. Nah, yang kecil itu data latih ya, atau data training, dan yang besar itu adalah data uji. Nah, sini ada yang masuk ke kelas 0, ada yang juga masuk ke kelas 1, ada juga yang masuk ke kelas 2 gitu. Nah, kita coba training satu data baru tadi dengan KNN-nya 5. Nah, ini data baru yang tadi kita ubah aja di neighbor n underscore neighbor-nya sama dengan 1. Sama dengan 1 sama dengan 5. Ini nih, n neighbor sama dengan 5. Nah, maka new point-nya dia akan ungu ya. Dia akan ungu karena 5 yang terdekatnya ini masuk ke ungu. Kalau kita lihat yang di atas tadi, sorry. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan ungu nih. Kalau misalnya kita coba ya, KNN-nya ini kita ubah ke misalnya 1 gitu, 3 lah. Coba ungu. Oke, kita coba 1. Nah, dia hijau ya, karena yang terdekat dari dia itu yang 1 ya cuman hijau gitu. Tapi ketika 3 yang poin terdekat dengan dia, maka yang paling dekatnya itu ialah 2 ya, 2 ungu dan 1 hijau, maka dia dianggap sebagai ungu seperti itu. Kita ubah lagi ini jadi 5 lah. Nah, sekarang kita akan pakai data training ya, dan juga data testing dengan KNN-nya 5. Nah, ini cuma diubah di bagian ininya saja, bagian seperti tadi KNN
n underscore neighbors-nya. Ini di n underscore neighbors-nya sama dengan 5. Nah, maka hasilnya ya dia akan sedikit berbeda. Perbedaan itu ada di beberapa itu ada di sekitar sini. Ya, kita lihat. Kita akan ke atas dulu. Kita perhatikan data di sini. Kita ke bawah. Oh, bukan. Oh, sorry, maaf. Nah, kita perhatikan data di sini. Ya. Data di sini yang ini ya tadi dengan ini KNN 1 ya. Dia termasuk di kelas 1. Sedangkan kalau KNN-nya 5, dia termasuk di kelas 0 ya, atau kelasnya ungu seperti itu. Di sini ini sudah saya jelaskan tadi 3.1.6 ya, tentang menampilkan bunga iris ya dalam format X dan Y. Lalu dengan yang B ini KNN dengan K sama dengan 1 menggunakan data uji dari bunga iris underscore klasifikasikan knn.csv. Nah, ini juga sudah saya jelaskan ya. Dan juga ini ada yang kelima yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk yang decision tree ini beda ya jika dia KNN atau di kode n underscore neighbors-nya ini beda angka ya, maka hasilnya tentu akan berbeda karena kita memakai mayoritas terdekat. Banyak mayoritas yang terdekat dengan dia itu kelasnya apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya K-nya sama dengan 1 seperti yang kita lihat tadi, dia akan masuk ke golongan si hijau ya, atau si kelas 1 gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai 5 ya, KNN-nya sama dengan 5, maka dia akan masuk ke kelas si ungu atau kelas 0 seperti itu. Oke, lanjut untuk saya sendiri yaitu materi tentang decision tree. Baik, saya akan mulai. Yang pada decision tree nih. Nah, untuk pendalaman, decision tree ini klasifikasi merupakan salah satu tugas utama dalam supervised learning. Nah, di mana model belajar ini prediksi kelas dari objek. Nah, pada laporan ini menggunakan algoritma decision tree classifier untuk mengklasifikasikan bunga iris berdasarkan 4 fitur utama, yaitu panjang sepal, lebar sepal, panjang kelopak, dan lebar kelopak. Nah, dataset ini menggunakan bunga iris.csv yang berisi 3 kelas bunga, Stosa, Versicolor, dan Virginica. Nah, model dilatih divisualisasikan dalam bentuk pohon dan digunakan untuk melakukan prediksi data baru. Nah, untuk dataset, fiturnya atau inputnya panjang sepal, lebar sepal, panjang kelopak, dan lebar kelopak. Dan targetnya kita menargetkan untuk kelas ya, Stosa, Versicolor, Virginica. Dia tuh mau apa ya, diprediksi masuk ke kelas apa nantinya itu. Nah, ini langsung masuk ke codingan. Ketua dataset ini program tujuannya itu mengubah data menjadi data frame agar mudah diolah. Menentukan fitur X atau fitur dan Y sebagai targetnya. Nah, ini untuk memisahkan kelas berdasarkan nilai fitur input X dan Y. Dan ini untuk visualisasi pohon keputusan. Sini. Nah, untuk outputnya, keterangan ringkasnya ini bagian paling atas ini disebut node, yaitu pemisahan fitur dengan nilai paling informatif. Nah, setiap cabang ini keputusan lebih kecil dari atau lebih besar dari. Setiap node menunjukkan fitur yang dibelah, threshold, jumlah sampel, dan kelas yang dominan. Not paling bawah ini disebut dengan leaf atau hasil klasifikasi akhir. Nah, ini untuk codingan prediksi sampel. Nah, program itu membuat list berisi 4 angka fitur bunga baru. Nah, model itu memprediksi sampel
tersebut tergolong kelas mana nih, kayak gitu. Untuk pembahasan model decision tree ini bekerja dalam mencari fitur yang membedakan kelas pada setiap langkah. Karena dataset IX ini cukup bersih dan pola antar kelas itu jelas. Decision tree itu mampu memisahkan data secara efektif untuk evaluasi lebih lanjut, dapat ditambahkan confusion matrix, trend test bed, dan hitung akurasi. Nah, namun pada laporan ini tuh, kami fokusnya adalah implementasi dasar dan prediksi sederhana. Tuh. Proses klasifikasi bunga IC menggunakan desinter berhasil dilakukan mulai dari membaca dataset, melatih model, melakukan visualisasi pohon keputusan, hingga memprediksi data baru. Struktur pohon memberikan gambaran jelas tentang bagaimana keputusan dibuat berdasarkan nilai fitur. Gitu. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih eh, melihat codingannya dan outputnya, penjelasan lebih lanjut, kita langsung ke video selanjutnya. Saya jadi di video kali ini saya bakal bahas decision tree, salah satu algoritma machine learning yang bentuknya tuh literally kayak pohon keputusan. Nah, rasanya tuh simple. Model ini tuh bikin rangkaian pertanyaan berurutan sampai akhirnya ketemu keputusan akhir. Nah, apa sih itu decision tree? Decision tree itu sendiri model yang memecah data berdasarkan kondisi tertentu, misalnya tuh kalau nilai fitur lebih kecil dari X, maka masuk ke cabang kiri. Dan kalau lebih besar, maka masuk ke cabang kanan. Nah, setiap cabang tuh dibuat supaya data yang masuk makin bersih, artinya kelasnya tuh makin seragam. Kenapa sih bentuknya seperti pohon? Nah, karena struktur modelnya tuh terdiri dari root node, titik di awal split pertama, internal nodes, keputusan lanjutan, dan leaf nodes atau hasil akhir kelasnya itu apa. Nah, jadi jalurnya tuh mengalir dari atas sampai bawah, persis kayak alur logika manusia waktu ngambil keputusan. Nah, kenapa sih decision tree itu dipakai? Karena model ini tuh gampang dipahami visualnya. Bisa jelasin kenapa sebuah prediksi terjadi, cocok buat data yang memiliki batas-batas yang jelas, dan fleksibel buat classification maupun regression. Nah, makanya banyak dipakai sebagai model pembelajaran dasar sebelum masuk ke algoritma yang lebih kompleks. Begitu. Nah, sebelum masuk ke codingan nih, saya bakal jelasin dulu dataset yang dipakai. Nah, jadi kelompok kami itu memakai data bunga iris yang kolom-kolomnya tuh panjang sepal, lebar sepal, panjang kelopak, lebar dan sentimeter ya. Nah, dataset ini tuh cocok banget buat decision tree karena kelasnya tuh ada tiga, ada Aristosa, versicolor, dan Virginica. Jadi, setiap fitur tuh bersifat numerik atau gampang di-split tree. Nah, jadi sebelum masuk model, kita tuh udah tahu kalau targetnya tuh adalah si kelas ini. Kita bakal memisahkan antara kelas Tosa, versi Color, atau Virginica, kayak gitu. Baik, kita langsung saja ke codingannya ya. Nah, seperti biasa, kita masukkan filenya. Dan pada tahap awal, mengimpor Pandas Library. Nah, Pandas ini digunakan untuk membaca, menampilkan, dan mengolah data berbentuk tabel. Nah, selanjutnya membaca file dataset bernama bungairis.csv menggunakan fungsi read.csv. Nah, perintah ini tuh akan membuat seluruh isi file CSV dan mengubahnya menjadi sebuah data frame, yaitu struktur tabel yang lebih mudah dianalisis. Nah, setelah itu, tampilkan isi datasetnya menggunakan printdf. Nah, ketika kode ini dijalankan, outputnya itu nah, seperti ini, yang seperti file CSV tadi, yang di VS Code tadi. Nah, nah, dan panjang sepal, lebar, panjang kelopak, lebar
kelopak, dan kolom yang berisi spesies bunga, stosa, versicolor, atau virginica. Nah, outputnya ini ditampilkan dalam bentuk tabel lengkap dari baris pertama hingga baris terakhir. Nah, sehingga kita tuh bisa langsung melihat struktur datanya gitu. Baik, ke selanjutnya. Berikutnya, saya tuh kembali mengimpor library Pandas dan membaca dataset bunga iris CSV seperti sebelumnya. Nah, namun kali ini tuh saya fokusnya itu melakukan proses mapping pada kolom kelas. Nah, dataset bunga iris awalnya memiliki kolom kelas yang berisi spesies berupa teks, yaitu iris tosa, versicolor, dan virginica. Nah, model machine learning termasuk decision tree tidak bisa langsung memproses data berbentuk teks sehingga perlu diubah menjadi representasi angka. Nah, selanjutnya saya membuat dictionary untuk menentukan angka yang mewakili masing-masing kelas bunga. Nah, untuk iris to 1 0, iris versicolor 1, iris virginica 2. Nah, setiap kelas itu diberikan nomor yang berbeda. Tujuannya tuh membuat data menjadi konsisten dan dapat diproses oleh algoritma. Nah, kemudian saya menerapkan mapping tersebut ke kolom kelas. Nah, di F kelas, di mapping gitu. Nah, perintah ini tuh mengganti seluruh tulisan nama bunga dengan angka berdasarkan dictionary tadi. Gabels ini tidak mengubah makna kelas, hanya mengubah format datanya dari teks menjadi numerik. Terakhir, saya itu menampilkan seluruh isi data frame menggunakan print df2string. Nah, perintah ini tuh memastikan tabel tampil secara penuh, full gitu, tanpa dipotong, sehingga semua baris dan kolom terlihat. Nah, bisa dilihat ketika kode ini dijalankan, output yang muncul akan berupa tabel dataset yang sama seperti sebelumnya. Tapi ada nih yang berbeda. Nah, kolom kelas tadinya berisi teks seperti Iris Stosa, Versicolor, dan Virginica. Nah, untuk sekarang, untuk 0 ini berupa mewakili Stosa, 1 mewakili Versicolor, dan 2 mewakili Iris Virginica. Nah, semua baris dataset ini ditampil dalam format numerik dan siap digunakan dalam proses pelatihan decision tree. Seperti itu. Jadi, selanjutnya. Nah, sama seperti sebelumnya menggunakan Papandas. Nah, bedanya nih, eh, gunakan pengaturan seperti ini. Dengan pengaturan ini tuh seluruh isi data itu dapat terlihat utuh di output termasuk semua kolom dan baris. Itu sangat membantu untuk mengecek apakah data itu sudah benar sebelum diproses lebih lanjut. Gitu. Nah, baca dataset, terus ini seperti tadi, kelas mapping 0 untuk Stosa, 1 untuk Versicolor, dan 2 untuk Virginica. Dan di mapping di dalam kelas gitu. Nah, ini nih. Setelah itu, saya menentukan fitur atau variabel input yang akan digunakan sebagai bahan pelatihan model. Ini sebagai fitur atau inputnya. Dan variabel X itu berisi 4 fitur utama bunga iris, yaitu tuh ini ukuran sepal dan kelopak bunga gitu. Nah, untuk target atau label yang akan diprediksi oleh model, saya itu mengambil kolom kelas. Tuh. Nah, X ini sebagai fitur atau input dan Y-nya itu sebagai outputnya atau uh, kolom kelasnya ini. Nah, seperti bisa dilihat outputnya seperti sama seperti tadi, namun bedanya di bawah sini ini sebagai X atau fitur inputnya dan ini sebagai Y atau outputnya gitu. Nah, sebagai iris atau sebagai versi color dan 3 sebagai virginica gitu kira-kira. Terus 2 sebagai virginica. Kita lebih dulu nih ke kode nilai Gini index karena ini tuh penting buat kode yang selanjutnya ya. Nah, pada decision tree setiap pemisahan split misal atau split dipilih berdasarkan nilai Gini index. Nah, Gini Gini itu buat apa sih? Nah, Gini itu dipakai buat mengukur seberapa murni
sebuah node. Nah, semakin rendah nilai gini, semakin homogen datanya. Nah, rumus gini tuh gini sama dengan 1 kurang sigma CI bagi N pangkat 2, di mana C itu jumlah sampel setiap kelas dan N adalah total sampel pada node. Nah, sebagai contoh, nah pada data bunga iris kita tuh memiliki 3 kelas, Tosa, Versicolor, dan Virginica. Jika pada sebuah node terdapat 50 Tosa, 2 Versicolor, dan 0 Virginica dari total 52 sampel, maka nilai gininya tuh dihitung sebagai berikut. Nah, kita masukkan rumus 1 dikurang sampel pertama, sampel kedua, dan kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Tuh, sampel. Ini juga bisa lebih sampel ya. Nah, dibagi dengan N atau jumlah not gitu. Notnya ini 50 bagi total 52 sampel bagi 52 gitu. Nah, jadi total gininya tuh kalau dikurangkan akan hasilnya 0,074. Nah, angka ini tuh kecil, artinya not tersebut tuh hampir sepenuhnya satu kelas, sehingga split dianggap sangat baik. Sementara itu, apabila sebuah not hanya bersih satu angka saja, semua datanya tuh ada iris tosa. Jadi 50 Stosa, 0 Versicolor, dan 0 Virginica. Nah, seperti maka gininya tuh 0 gitu. Not seperti ini tuh disebut not murni karena tidak mengandung kelas lain. Kayak gitu gini. Gini indeks ya. Baik, lanjut nih kepada codingannya. Nah, seperti biasa, pandas untuk membaca dan mengenai dataset. Nah, dan from ini import tree ini dipakai untuk fungsi plotting gitu. Nah, untuk decision tree classifier ini algoritma decision tree dari library scikit-learn gitu. Terus untuk matplotlib ini menampilkan gambar pohon keputusan. Nah, lanjut untuk ini eh, seperti biasa untuk membaca file bunga iris, terus ini features, untuk menentukan features ini sebagai X-nya tadi, nama kolom sebagai inputannya, dan eh, Y-nya itu kelasnya gitu. Terus lanjut ke D3, ini Decision Tree Classifier. Ini tuh untuk membuat objek model. Nah, untuk D3 Fit X ini untuk proses training, yaitu tuh model mempelajari pola dari data. Nah, di sini pohon keputusan itu terbentuk untuk memilih fitur terbaik untuk speed, menentukan nilai threshold, terus menghitung Gini impurity, yang Gini eh, kita hitung tadi. Ya. Terus untuk membuat node dan cabang sampai data bisa diklasifikasi. Nah, untuk menampilkan pohon keputusan ini untuk set ukuran gambar supaya pohon besar itu tidak kelihatannya tuh kecil mepet. Terus untuk plot tree itu terus memberi fitur name untuk memberi label fitur pada node dan class name menampilkan label kelas di setiap daun. Terus filter mewarnai node berdasarkan kelas dominan. Terus round sama dengan true untuk styling biar not tuh jadi kotak membulat gitu. Terus Photoshop ini untuk menampilkan gitu. So, sini terdapat pohon atau urut-urut. Nah, kita mulai pada atau
not paling atas dulu ya. Nah, kita mulai dari sini. Nah, fitur split panjang kelopak 2 kurang dari sama dengan 2,45 dengan gini 0,667. Sampelnya ini kita ambil sampel semua 150 dengan value 50 Setosa, 50 Versicolor, dan 50 Virginica dengan kelas iris Tosa. Nah, kondisi ini memeriksa apakah panjang kelopak itu kurang dari atau sama dengan 2,45. Dan ini itu pemisahan paling kuat untuk membedakan bunga stosa dari dua kelas lainnya. Nah, cabang kiri ini bunga dengan ini 0, seiris dosa. Nah, penjelasannya untuk semua bunga yang kelopaknya pendek, yaitu 2,45, langsung masuk ke kelas dosa. Nah, karena seluruh sampelnya itu murni dosa, nilainya ini itu 6 dan tidak ada percabang lagi. Nah, lanjut ke cabang kanan. Di cabang ini dengan bunga kelopak lebih dari 2,45. Gitu. Ini untuk fitur split-nya kurang dari sama dengan 75. Terdiri dari 50 versi color dan 50 Virginica, sehingga memperoleh gini 0,5. Nah, dengan not kiri itu eh, panjang kelopak kurang dari sama dengan 4,95 dengan gini 0,168. Kelasnya iris versi color. Di sini udah terlihat nih dominasi versi color yaitu 49 sampel, sedangkan Virginica hanya 5. Gitu. Nah, split selanjutnya kiri dengan not ini satu kurang dari sama dengan 1,65 dan kelas iris versi color. Hampir semua datanya tuh versi color karena sangat murni. Gini mendekati 0. Nah, dengan di kiri dengan 47 gini 0,0. Ini murni ya. Dan kelas versi color. Dan di kanan satu Virginica. Gitu. Nah, kelas selanjutnya untuk ini kanan sama dengan 1,55, gininya 0,4, sampelsnya 6, dengan East Virginica. Nah, di sini tuh datanya bercampur, 2 versi color dan 4 Virginica. Dan dengan leaf kiri, sampelnya 3, gininya 0 dengan gas Virginica. Dan leaf kanan, ini kurang panjang sepal kurang dari 6 sama dengan 6,95. Nah, gas versi color. Kirinya ini dengan gas versi color 2 dan eh, Virginica 1. Tuh. Terus balik lagi nih ke cabang kanan dari sini. Fitur split panjang kelopak kurang dari sama dengan 4,85 dengan gini 0,043. Nah, sampelnya tuh 46 dengan satu Versicolor dan 45 Virginica. Hampir seluruhnya tuh Virginica karena hanya satu yang Versicolor. Nah, sebelah kiri dengan panjang sepal kurang dari sama dengan 5,95. Ini dengan kelas satunya sebelah kanan lift murni. Nah, didapatkan sampel
versicolor, virginica, dan virginica. Nah, kesimpulan dari seluruh arah pohon ini secara garis besar dan kelopak pendek itu eh, apa namanya? Itu tuh stosa gitu. Dan kelopak menengah plus lebar kelopak kecil itu versicolor. Nah, dan kelopak panjang atau lebar kelopak besar itu bisa definisikan virginica. Nah, model ini tuh memilih fitur-fitur itu karena itu paling efektif memisahkan ketiga jenis bunga. Nah, kayak gitu kira-kira. Baik, lanjut untuk ke yang terakhir. Biasa balas tuh buat baca SSV dan decision tree dari scikit-learning buat bikin model pohon keputusan. Nah, membaca dataset untuk tentukan fiturnya dan in target. Tuh. Terus model, model training buat proses trainingnya. Jadi pola dari dataset untuk bisa menentukan kelas bunga dari angka-angka fiturnya. Nah, ini untuk prediksi baru, ini contoh sampelnya ya. Nah, untuk sampel panjang sepalnya 5,1, lebar sepal 3,5, panjang kelopak 1,4, dan lebar kelopak 0,2. Dan ini untuk sampel ini ada satu data bunga dengan 4 nilai fitur tadi. Dan nilai ini tuh masuk ke model, terus model tuh lewatkan data ke struktur pohon, not ke not gitu, sampai ketemu kelas akhirnya. Jadi dia diprediksi ini tuh masuk ke kelas apa gitu. Terus print atau kita lihat outputnya. Nah, hasil prediksi ini masuk ke kelas iris tosa gitu dengan jalankan logika not dan menentukan bahwa karakteristik itu cocok dengan kelas tertentu. Ya, lalu dicetak dan hasil prediksinya tuh kayak gini. Nah, kita coba dengan data yang berbeda, kita ubah. Nah, kita coba. Nah, hasil prediksinya ada lihat di kelas Iris Virginica. Kayak gitu kira-kira untuk codingan ini. Baik, cukup. Selanjutnya, materi tentang clustering Cummins yang akan dijelaskan oleh Diko Adriasa. Silakan untuk Diko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan metode clustering. Jadi metode clustering ini merupakan metode pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Pada tugas kali ini, metode clustering yang saya gunakan merupakan K-means atau pengelompokan. K-means ini atau pengelompokan ini merupakan salah satu teknik unsupervised learning yang bertujuan mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan jarak. Nah, terus konsep dasar K-means ini yaitu K-means ini mengelompokkan data ke dalam K-cluster dengan cara memiliki titik awal sebagai sentroid. Yang kedua, mengelompokkan data ke sentroid terdekat. Yang ketiga, menghitung ulang sentroid sebagai rata-rata titik dalam cluster. Yang keempat, mengulang langkah 2-3 sampai posisi sentroid stabil atau konvergen. Lalu alasan saya menggunakan ini karena sederhana dan cepat untuk data numerik. Terus cocok untuk struktur cluster yang relatif bulat atau spherical. Lalu mudah divisualisasikan dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Terus simulasi manual yang manual kecil. Di sini ada contoh data X dan Y. Ada A 12, B 14, C 58,
D69. Nah, jika Q sama dengan 2, sentroid awal C1 A sama dengan 1 dan 2, C2 C sama dengan 5 dan 8. Nah, jadi cara menghitungnya C di AC1 sama dengan 0, di AC2 sama dengan akar 1 dikurang akar 1 dikurang 5 pangkat 2 ditambah 2 kurang 8 pangkat 2. Nah, maka hasilnya adalah akar dari 52. Lalu berikutnya ada contoh kode K-means menggunakan data kami yaitu bunga iris CSP. Nah, di sini di kode ini digunakan untuk membuat scatter plot atau diagram pencar dari data bunga iris yang disimpan dalam file bunga iris. Program menggunakan dua library utama, yaitu Pandas membaca data dan Matplotlib untuk visualisasi. Pertama, import Matplotlib, terus pyploid asplt, import pandas aspd. Nah, pandas digunakan ini untuk membaca dan mengelola data dalam bentuk tabel. Terus ini matplotlib ini, nah ini digunakan untuk membuat grafiknya. Lalu ada untuk membaca data yang sesuai data kita masukkan data bunga iris CSP. Nah, itu menggunakan dm sama dengan pd read CSP gitu. Kode ini membaca file CSP dan menyimpannya dalam variabel df sebagai data frame. Lalu mengambil kolom data dari data bunga iris yang kami gunakan. Yang pertama x df panjang sepal cm. Yang kedua y sama dengan df lebar sepal cm. Nah, x berisi data panjang sepal, y berisi data lebar sepal. Kuda kolom ini nantinya akan diplotkan pada grafik yang membuat scatter plot. Nah, lalu di sini yang plt ini, nah plt scatter ini untuk menampilkan titik-titik data, titik x, titik y berdasarkan nilainya. Nah, lalu untuk x label, y label, nah dan title digunakan untuk memberi judul dan memberi label pada grafik. Lalu plt show ini untuk menampilkan grafik layar. Nah, ini sedikit contohnya. Baiklah, kita akan mencoba langsung di Google Colab. Nah, jadi di sini masuk ke scatter plot data iris yang pertama. Nah, yang pertama saya akan menampilkan data bunga iris dalam bentuk scatter plot. Nah, saya di sini hanya menggunakan dua fitur visual awal karena pada scatter plot ini tidak bisa langsung menggunakan 4 variabel sekaligus, yang minimal 2 setahu saya. Jadi saya hanya menggunakan 2 variabel saja, yaitu panjang sepal dan lebar sepal. Nah, panjang kelopak dan lebar kelopak belum saya gunakan. Nanti saya buatkan menjadi 2 bagian. Nah, jadi di codingan ini tujuannya adalah untuk melihat apakah ada pola atau pengelompokan alami dalam data. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan hasil tadi. Nah, ini
menunjukkan bahwa titik-titik cenderung membentuk kelompok meskipun belum terlihat jelas. Nah, seperti yang X label, Y label, title. Nah, ini untuk membentuk label, label-label ini judul. Nah, itu fungsinya. Terus ini untuk menampilkan grafik titik-titik tadi, dan ini titik-titik ini cenderung membentuk beberapa kelompok. Ya, walaupun ini belum terlihat begitu jelas. Lalu kita coba yang kedua, masih menggunakan data tadi, tapi di dalam data kami ada 4 variabel. Jadi saya bagi dua, menggunakan dua variabel. Nah, ini variabel yang keduanya, panjang kelopak dan lebar kelopak. Sama seperti yang pertama. Ini juga menunjukkan bahwa titik-titik cenderung membentuk beberapa kelompok, meskipun ini belum begitu jelas terlihatnya. Lalu masuk yang kedua, yaitu menentukan jumlah cluster elbow method. Nah, langkah berikutnya saya akan menentukan jumlah cluster terbaik menggunakan metode elbow. Nah, di sini saya langsung menggunakan 4 sekaligus variabel data kami tadi, yaitu panjang sepal, lebar sepal, panjang kelopak, dan lebar kelopak. Nah, saya mencoba jumlah klasternya dari 1 sampai 11 di sini. Nah, untuk setiap jumlah klaster saya menghitung inertia, yaitu total jarak antara titik dalam klaster. Dan hasilnya seperti ini outputnya. Nah, kurva inertia ini turun tajam dari klaster 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, setelah Q sama dengan 3, penurunan lambat memulai membentuk siku elbow di sini dari yang lurus. Nah, di sini terbentuk siku atau bahasa lainnya elbow, karena ini seperti siku. Nah, artinya 3 ini di sini merupakan jumlah klaster paling optimal. Lalu yang ketiga, yaitu clustering menggunakan Q sama dengan 3. Nah, setelah menemukan jumlah klaster terbaik, saya melakukan klasterisasi menggunakan Q sama dengan 3. Nah, saya menjalankan Q-mens dengan Q sama dengan 3. Setiap titik diberi label. Diberi label cluster 0, 1, 2. Nah, lalu saya visualisasikan cluster menggunakan X panjang kelopak, Y lebar kelopak. Warna label cluster dari Q-mens. Lalu dalam interpretasi hasil clusternya terlihat 3 kelompok data, atau kita bisa lihat ini warnanya ada 3 kelompok yang terpisah cukup jelas. Kelompok-kelompok ini merepresentasikan 3 jenis bunga iris, yaitu setosa, versicolor, dan virginica, meskipun kita tidak memakai label aslinya. Nah, jadi kesimpulannya, data iris menunjukkan pola pengelompokan alami. Elbow method menunjukkan bahwa jumlah klaster optimal sama dengan 3. Lalu visualisasi Q-mens berhasil memisahkan data menjadi 3 kelompok yang jelas. Terus seluruh proses sesuai tahapan analisis clustering, eksplorasi data, ketentuan key clustering, visualisasi, dan interpretasi. Baiklah. Baik, terima kasih untuk Riko. Nah, lanjut nih. Materi terakhir yaitu hierarkikal. Akan dijelaskan oleh Kak Yoga Pradana. Silakan nih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pradana. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep clustering, di mana di sini yang dipakai merupakan hierarki clustering. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu.
Clustering itu merupakan salah satu teknik dalam machine learning, di mana itu perannya itu merupakan mengeksplorasi data dan menemukan pola tersembunyi pada data tersebut. Kemudian di sini yang kita pakai merupakan dataset Iris yang sudah diperkenalkan oleh Ronald Pisar itu mulai pada tahun 1936, kemudian sudah menjadi benchmark klasik standar dalam dunia machine learning. Kenapa dataset ini kami pilih? Karena yang pertama itu ukurannya itu sedang 150 sampel. Ini menurut opini saya itu cocok dengan hierarki clustering. Kemudian itu memiliki struktur cluster yang jelas, ada 3 spesies, ada Setosa, ada Versicolor, sama Virginica. Kemudian itu dapat divalidasi dan yang terakhir itu merupakan benchmark standar dalam machine learning. Di sini ada deskripsi singkat mengenai datasetnya dengan nama bunga iris, kemudian sumber datanya didapat dari sini. Jumlah sampelnya itu ada 150, kemudian atributnya ada 4, dan distribusi kelasnya itu ada 3, masing-masing 50 sampel. Yang pertama Setosa, kemudian Versicolor dan Virginica. Selanjutnya ada atribut yang 4 ini. Atributnya ada panjang spal, ada lebar, ada panjang kelopak, sama lebar kelopak juga. Selanjutnya kita akan masuk ke metode, di mana di sini khusus buat saya sendiri yaitu konsep hierarki clustering. Hierarki clustering adalah metode pengelompokan yang membentuk struktur hierarki atau pohon. Nah, ini biasanya disebut dengan namanya dendrogram. Nah, di sini ada 2 jenis pendekatan untuk hierarki clustering sendiri. Yang pertama itu ada aglomeratif dari atau bottom up. Ini mulai dari bawah, pendekatannya mulai dari tiap data sebagai klaster terpisah lalu digabungkan secara bertahap. Kemudian ada divisif atau top down, itu mulai dari klaster yang besar kita pecah-pecah secara bertahap. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ini teman-teman. Nah, kalau untuk yang dari bottom tadi, dia dari bawah kita susun, misalkan ini, dia dari bawah seperti ini, kita susun menjadi besar seperti ini. Sedangkan untuk top down tadi dari besar seperti ini kita pecah-pecah. Menjadi yang terkecil seperti ini. Oke, selanjutnya kenapa ini merupakan alasan penggunaannya, kenapa kita gunain dataset bunga iris ini. Bunga iris ini punya struktur hierarki alami, Setosa, Versicolor, sama Virginica. Kemudian itu jumlah klasternya itu ada 3 spesies yang bisa diverifikasi dengan dendrogram. Kemudian datanya ukurannya itu nggak terlalu besar. Ini kita juga butuh visualisasi hubungan antar spesies dan dendrogram ini bisa tunjukkan kedekatannya. Kemudian ini ada metode untuk validasi clusteringnya. Selanjutnya ada metode ini ada beberapa metode untuk menghitung jarak antar clusteringnya. Yang pertama itu ada single linkage. Ini kita menghitung jarak terdekat antar anggota cluster. Selanjutnya ada complete linkage. Ini kita menghitung jarak terjauh antar anggota cluster. Kemudian karakter dari metode ini itu kompak dan ukuran seragam. Kelemahan metode complete ini itu pecah cluster yang seharusnya 1. Kemudian ada average, di mana di sini dia menghitung rata-rata semua pasangan dan karakternya itu kompromi, single, dan complete. Selanjutnya ini merupakan metode yang akan kita pakai yaitu warp method, di mana di sini konsepnya minimasi peningkatan variasi dalam cluster, kemudian menghasilkan cluster dengan variasi yang minimal, dan ini cocok untuk data numerik seperti yang kita punya. Ini merupakan algoritma dari clustering hierarki ini. Kita mulai dari setiap titik dari bawah itu setiap titik cluster tunggal, kemudian kita hitung jaraknya dari
hitung jarak klaster ini kita gabungkan, kita cari yang terdekat, kita gabungkan, dan kita update matrik jarak berdasarkan metode yang kita pakai. Kemudian outputnya merupakan dendrogram atau pohon hierarki tadi, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba perhitungan manual menggunakan data bunga iris tadi. Kita ambil sampelnya 5 saja, teman-teman, agar tidak terlalu banyak ketika kita hitung. Nah, jadi data yang 5 kita ambil ini semuanya berasal dari kelas atau clustering Setosa. Dengan ini berapa fiturnya? Yang pertama itu ada panjang spal, lebar, panjang kelopak, dan lebar kelopak. Ini masing-masing data ini kita dapatkan dari dataset bunga iris tadi, teman-teman. Jadi kita di sini akan menghitung akan melakukan penghitungan dengan metode war method ini sampai menjadi outputnya dendrogram. Langkah yang pertama itu kita menghitung dulu square Euclidean distance. Nah, jadi di sini ada kita akan menghitung data 1 dengan data 2. Nah, jadi data 1 itu yang pertama ini 51, 35, 14, dan 02. Sesuai dengan ini 51, 35, 14, 02. Kemudian kita kurangkan. Kita kurang dengan data 2 ini. Data 2 49, 30, ini kan 49, 30, terus 14 dan 02. Nah, dari ini kita dapatlah hasil di bawah ini, teman-teman. Dari 5.1 dikurang 4.9 pangkat 2 ini kita dapatkan ini. Kemudian kita ada dari sini 3.5 dikurang 3.0 ini adalah 0,25. Selanjutnya untuk ini hasilnya 0, 0, dan ini kita jumlahkan, dia mendapatkan 0.29. Jadi untuk square Euclidean data 1 sama 2 ini itu adalah 0,29. Begitupun untuk yang seterusnya, itu 1 sama 3, 1 sama 4, 1 sama 5, 2 sama 3, 2 sama 4, 2 sama 5, 3, dan selanjutnya. Nah, di sini dari data yang kita hasilkan ini, kita itu menghitung wardnya atau untuk titik tunggalnya, teman-teman. Jadi ini merupakan rumusnya. Nah, jadi kita hitung hasil dari rumus ini yang telah disederhanakan itu adalah 0,5 dikali dengan hasil kita hitung sekuar Euclidean tadi, yang ini. 0,29, 26, 24, 042. Nih. Nah, dari data ini, dari data yang kita hasilkan dengan rumus ini, yang sudah kita kalikan dengan hasil perhitungan sebelumnya, itu kita cari yang terkecil, teman-teman. Nah, berhubung itu yang terkecil itu adalah data 1 sama data 5, atau data 1 sama 5, nah, itu kita gabungkan jadi data 1,5, 1.5 atau. Nah, di mana data 1.5 ini spalnya yang pertama itu 5.1. Kita bisa lihat di sini. Nih. 5.1 kita hitung sama 5 tadi kan 1,1.5, jadi sama 50, 35 sama 36, selanjutnya 14 sama 14, 02 sama 02. Nah, jadi kita hitung di sini nih. Nah, kita tambahkan kalau ini tadi sebelumnya tadi di kurang, ini ditambahkan, teman-teman. Jadi 5.1 ditambah 5.2 itu dibagi 2 sama dengan 5.05. Begitupun seterusnya.
Nah, jadi didapatkanlah center 1,5 itu sama dengan 5,05, 3,55, 1,4, dan 0,2. Atau hasil dari hitungan ini. Nah, setelah mendapatkan center 1,5 ini, kita langsung lanjut ke string selanjutnya atau hitung square distance antar centernya. Nah, jadi ini udah terkelompok nih 1,5, 1,5. Nah, jadi yang belum ini masih ada tiga lagi, ada dua, ada tiga sama 4. Jadi kita hitung hitung lagi seperti tadi, teman-teman. Nah, jadi untuk 1,5 dan 2-nya ini 5,05 dikurang 49, 3,55 ini dikurang 30, 14 ini dikurang 14, kemudian 02 ini dikurang 02. Dapatnya dari mana sih? 0 dapatnya 49, 30 sama 02 ini itu dapatnya dari sini. Hmm. Ini kan kita ngitung 1,5 tadi sama yang ini nih, sama 2. Nah, begitupun selanjutnya, yang 1,5 sama 3, 1,5 sama 4, dan seterusnya. Jadi ini hasil hitungannya 0,325, 0,255, 0,415, dan seterusnya. Nah, dari hasil klaster ini kita hitung lagi wattnya. Dan kita cari yang terkecil lagi. Rumusnya masih sama. Ini contoh perhitungan lengkapnya. Untuk 1,5 dan 1,5,2 sama 2. Di sini 2 kali 1 tambah 2 plus 1 dikali 0,325 ini dapatnya dari sini. Yang ini. Nah, selanjutnya 2 per 3 ini kita kalikan dengan 0,325. Ini hasilnya, teman-teman. Selanjutnya, selanjutnya itu sama untuk cara hitungnya. Mau baik dengan 3 atau 4 dan seterusnya. Nah, dari data awal ini kita cari yang terkecil lagi. Ini kan yang terkecil hasil hitungnya adalah 3 sama 4. Nah, ini kita gabungkan, teman-teman, dan kita hitung senternya. Nih, 3 titik 3,4. Nah, sama seperti tadi, data ini kita dapat dari tabel sebelumnya tadi, dari tabel ini. 3 sama 4 kan tadi 4,7 pasti dikurang 4,6, 3,2 ditambah 3,1 pastinya. Tuh benar kan? Dibagi 2 ini hasilnya. Nah, sehingga didapatlah senternya 3,4 ini adalah 4,65, 3,15, 1,402. Nah, setelah dapat senternya, kita udah dapat klaster, udah dapat 3 klaster nih sekarang. Ada 1,5, ada klaster 2, dan ada 3,4. Nah, kemudian kita hitung buat senternya lagi. Ini kita hitung 1,5 tadi, 1,5 dengan 3,4. Di mana datanya tadi kalau 1,5 itu yang dihasilkan adalah 505, 3,5, 1,4, 0,2, 0,2. Ditambah, dikurangkan dengan senternya 3,4. 465, 355 dikurang 315, 1,4 dikurang 1,4, kemudian 02 dikurang 02. Nah, ini selanjutnya untuk hasilnya ini, teman-teman. Nah, ini udah kita dapat dari clustering sebelumnya 1,5 sama 2 ini dari sini 0,325 ini. Nah, selanjutnya sama kita hitung antar 2 sama 3,4-nya. Dan hasilnya ini, teman-teman.
Setelah selesai hitung senternya, sama seperti tadi kita hitung wattnya. Ini rumusnya teman-teman. Dan selanjutnya sama, perhitungannya sama seperti sebelumnya. Eh, di kita hitung untuk 1,5 sama 3,4-nya itu hasilnya 0,320. Selanjutnya untuk 1,5 sama 2 ini hasilnya, dan yang paling kecil itu 3,4. Cara proses hitungnya sama seperti ini, dan ini merupakan hasil yang sudah disederhanakan. Lalu kita gabungkan. Yang paling kecil kita gabungkan. Jadi 2 ini kita gabungkan dengan 3 dan 4 menjadi 2,3,4. Nah, selanjutnya klasternya cuma ada 2 lagi nih. Ada 1,5, ada 2,3 sama 2,3,4. Nah, kemudian kita hitung senternya 2,3,4 ini. Ini data 2 yang di atas, data 3, data 4. Kita hitung senternya. Nah, data ini kita masukkan yang pertama itu 49, 47, sama 46. Kita masukkan di awal spal, spal lebar, maksudnya long, lupa saya. Nah, ini panjang spal. Panjang spal, lebar spal, kemudian kelopak, lebar long kelopak sama lebarnya. Didapatkanlah senternya yaitu 4,73, 3,1. Tapi ingin kita buat 4,7 jika mau dibulatkan. Nah, setelah itu kita hitung untuk 1,5 dengan 2,3,4-nya. Nah, dimana di sini cara hitungnya sama seperti tadi. Datanya kita kurangkan, kemudian kita pangkat 2 kan. Selanjutnya di sini kita hitung wattnya, dan ini hasil akhirnya. Kemudian kita gabungkan teman-teman. Nah, jadilah outputnya itu dendrograph. Yang pertama tadi kan 1,5, kita gabungkan terlebih dahulu. Di 1,5, kemudian selanjutnya tadi kan kita dapatkan 3,4, 3,4, lalu 2,3,4, lalu kita gabungkan semuanya. Jadi 1,5, 2, 3, 4. Saya buat ini sebagai visualisasi dari sini teman-teman, dari visual paradigma. Mungkin sudah cukup untuk penjelasan mengenai perhitungannya. Kita masuk ke kode Python-nya. Ini kita menggunakan data iris kita yang benar-benar 150 sampel. Kalau tadi kan kita cuman ngambil 5 sampel aja untuk perhitungan, cara perhitungan. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan benar-benar 150 sampel untuk perhitungan di coding atau Python-nya. Di sini pertama itu ada datanya, itu dari bunga iris tadi 51. Ini ada 50 tuh, ada 150 sampel. Ada yang di show itu cuma 10, ada 15 page, jadi 15 kali 10, 150. Oke, masuk ke coding pertama itu ada, kita pertama itu instalisasi dan import library. Kenapa ini penting? Karena ini bakal digunakan di project kita ini, struktur kita. Nah, di sini ada library pandas, ada numpy, matplotlib. Ini biasanya digunakan untuk visualisasi. Numpy ini untuk 6 rig kalau nggak salah ya. Kemudian kita
Jika semua library ini bisa diinstal atau bisa diimport, maka di sini kita print semua library berhasil import. Ketika kita jalankan, maka dia akan menghasilkan output ini, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada load dataset iris. Di sini kita akan mengeluarkan datasetnya. Data ini akan kita panggil di file path-nya ini. Ini bisa kita kontrol klik untuk melihatnya. Kemudian di sini kita baca datasetnya. Kemudian kalau berhasil dibaca, maka kita akan keluarkan ke df set dan df column. Nah, ini kita tampilkan preview datanya itu pertama itu 5 sampel pertama, kemudian informasinya dan statistik deskripsinya. Nah, preview datanya yang pertama itu dari data pertama dari 0, dia nggak dari 1. Kalau dari Vita itu dari 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Apa nih? Oke, untuk kelasnya itu Iris Tosa semua, karena kita ambil cuma 5. Coba kita ambil 150. Ambil 150, kita jalankan. Nah, di sini ada Iris Tosa, ada juga Iris Virgi Nika. Nah, ini kita nggak kelihatan ada Iris versi colornya ya. Kita ambil 100 data. Maka di sini, ini nih, ada versi color juga. Dari sini kita dataset ini kita dapatkan informasi. Yang pertama ngeprint dataset berhasil dibaca dari folder. Kemudian ukuran datasetnya ada 150 dengan 5 pixel panjang, lebar kelopak dan kelas. Nih. Kemudian informasi data setnya itu ada kolom, kemudian ada jumlah sampel, kemudian ada data tipenya. Data tipenya float semua dan kelas ini objek. Selanjutnya di sini ada di statistik deskripsinya. Yang pertama itu ada panjang. Rata-rata panjangnya itu panjang spal itu 5,83, kemudian untuk minimal yang paling kecil itu 4,30 dan paling besar itu atau maksimalnya 7,90. Sama untuk ini untuk lebar, panjang kelopak, lebar kelopak. Selanjutnya di sini ada pre-processing data, teman-teman. Dimana di sini yang pertama itu dia akan mengecek 0 atau enggak. Jika eh, datanya enggak kosong atau ada, maka dia akan ngeprint tidak ada missing values atau tidak ada data yang kosong. Jika ada, maka dia akan dihandle. Kemudian di sini ada encode label. Nah, jadi machine learning itu nggak bisa dia baca seperti kayak data iris atau apa. Nggak bisa baca label, teman-teman. Jadi kita itu bisa baca number. Jadi kita encode, jadi seperti eh, setosa itu kita kasih label 0, kemudian kayak vertical itu kita kasih label 2, 1, dan untuk Virginica itu kita kasih label 3, label 2. Kemudian itu untuk selanjutnya itu kita misalkan feature dan label. Feature-nya ada 4, ada panjang, lebar sepal, panjang kelopak, dan lebar kelopak. Ini saja pemisahan data, normalisasi data. Nah, normalisasi data ini penting, teman-teman. Untuk min-nya kita itu di 0, min-nya.
mean atau rata-rata. Kemudian itu untuk standar defisiasi itu nol, itu satu. Nah, jadi hasil dari kode ini teman-teman. Pertama dia ngeprint processing data, kemudian dia ngecek missing values-nya ada atau enggak. Kalau tidak ada dia akan ngeprint ini. Kemudian tadi tahap encode label iris setosa 0, iris vertical color 1 dan virginica 2. Kemudian pemisahan data ada 150 sampel dan 4 fitur. Kemudian untuk Y-nya ada 150 sampel juga. Normalisasi data ini main-nya 0 dan standar defisiasi adalah 1. Selanjutnya kita melakukan eksplorasi data. Di mana di sini kita akan mendistribusikan kelas. Kemudian kita akan menemukan nilai di atas bar, distribusi setiap fitur, dan kita akan membuat matriks korelasi. Nah, di sini pertama dia akan ngeprint distribusi kelas, kemudian itu dia akan dengan mengisi kelas distribusi atau kelas. Ini untuk apa namanya diagramnya, kemudian itu untuk warna, kemudian title-nya distribusi, kemudian diatur ukurannya size-nya itu 16 dan dicetak tebal, kemudian ada space-nya dan jumlah sampel. Ya, di sini ada interpretasi korelasi. Jika dia color verse-nya itu 0,8, korelasinya sangat tinggi. Kemudian ada pair plot, ini membuktikan ini akan di print. Kemudian itu ada data features-nya, data kelas, kemudian ada warna, font size-nya 16, font weight-nya dicetak tebal. Nah, ini di print atau data yang dikeluarkan. Setelah kita running, dia akan mengeluarkan data seperti ini. Distribusi kelas. Nah, ini ada iris setosa dengan warna merah, iris versicolor, dan virginica. Nah, distribusi ini itu memastikan data itu seimbang gitu. Setiap data itu punya masing-masing sampel yang sama seperti ini. Ini setosa ini punya 50 sampel, versicolor ada 50 sampel, dan virginica juga ada 50 sampel. Nah, selanjutnya distribusi per spesies. Nah, di sini distribusi panjang. Ini paling panjang berapa ini? 10. Sama ini distribusi lebar, ini distribusi panjang kelopak, dan distribusi lebar kelopak. Ini matriks korelasi, ini yang merah seperti ini, dia menunjukkan bahwa korelasinya tinggi. Nih, interpretasi korelasi. Panjang kelopak dan lebar kelopak itu korelasinya sangat tinggi, teman-teman. 0,93. Ini. Oke, selanjutnya ada fire plot. Kita perhatikan. Di sini ada untuk panjang spal. Ini datanya. Ini untuk data merah-merah itu merupakan data dari Stosa. Kemudian yang kuning itu adalah Virginica. Kemudian yang biru ini merupakan yang biru Virginica, yang agak
hijau ini adalah versicolor. Versicolor. Selanjutnya ada hierarki clustering implementasi. Di mana di sini kelas untuk implementasi hierarki clustering. Nah, sama seperti yang kita lakukan pada perhitungan manual tadi, teman-teman, hanya ini saya menggunakan coding. Jika kita run, kita akan menghasilkan keluaran yang seperti ini. Ini pakai metode linkage. Maka dihasilkan silhouette score atau height beta, kemudian ada adjust rank, kemudian ada optimizer dan seterusnya. Dan ketika analisis hierarkinya ini selesai, maka yang dilakukan terakhir adalah visualisasinya, yaitu dengan menggunakan dendrogram. Ini dia akan ngeprint visualisasi, kemudian itu dia akan lakukan dendrogram komprehensif dengan metode WARP dan turunkan levelnya itu 20. Dia akan ngeprint title dendrogram, kemudian itu ada sampel, jarak Euclidean, Euclidean, kemudian itu garis potongnya itu warna merah, green, blue, orange, dan purple. Selanjutnya di sini akan di print adalah interpretasi dan program, kemudian ada menghubungkan klaster yang digabungkan dan lain-lain. Kemudian dia menghasilkan seperti ini. Jadi ini klaster ini. Nah, dia dari bawahnya. 1, 2, 3 dia digabungkan menjadi 1. 4 dihitung lagi 4 sampai 10 itu di 10 itu lebih dekat dengan 3, maka digabungkan menjadi klaster baru. Begitupun yang lain-lain. Ini namanya bottom atau dari bawah. Kita susun dari kecil-kecil menjadi besar. Nah, ini kita juga menggunakan metode Warling. Ward tadi yang kita gunakan di perhitungan manual. Nah, 16 ini lebih dekat dengan 20. Atau data dari 16 ini lebih dekat dengan data 20. Jaraknya, maka digabungkan menjadi 16,20. Selanjutnya di cluster lagi dengan 13. Seperti itu teman-teman untuk visualisasi dendrogram. Jadi selanjutnya di kesimpulan yang pertama, data bunga air sini menyediakan contoh yang baik untuk menguji algoritma klasifikasi dan clustering. Karena apa? Karena dia memiliki fitur numerik dan 3 kelas yang jelas. Kemudian untuk KNN itu sederhana dan efektif untuk data numerik. Nilai K berpengaruh signifikan terhadap hasil klasifikasi seperti ditunjukkan pada percobaan dengan K sama dengan 1 dan K sama dengan 5. KNN itu membutuhkan pemilihan K yang sangat hati-hati agar tidak terlalu sensitif maupun terlalu rata-rata. Kemudian untuk poin 3, decision tree memberikan model yang mudah dipahami karena berupa aturan if-else, kemudian dapat menggunakan beberapa fitur sekaligus dan memberikan gambaran jelas tentang fitur mana yang penting. Untuk clustering K-means itu mengelompokkan data tanpa label ke dalam beberapa cluster. Ini sangat cocok untuk eksplorasi pola dasar di data. Selanjutnya, hierarki clustering
itu memberikan struktur pengelompokan bertingkat yang bermanfaat untuk analisis hubungan antar data. Tidak memerlukan sejumlah cluster sejak awal, walaupun pada implementasi sekalian ini jumlah cluster ditentukan di parameter. Secara keseluruhan, kombinasi KNN, decision tree, K-means, dan hierarchical clustering itu memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang bagaimana AI dan machine learning dapat diterapkan untuk mengenali pola mengelompokkan data dalam konteks sederhana seperti dataset bunga iris ini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Sekian materi pemaparan dari data training kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.